Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama kita hormati, kita muliakan pengurus Masjid Al-Muhajirin, bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai. Mudah-mudahan seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan Rasul di dalam sebuah hadis, man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullahu. Siapa yang ikut solat subuh secara berjamaah, ia akan dapatkan pahala seakan-akan solat sepanjang malam. Orang yang ikut solat subuh, ia dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla fahuwa, yang ikut solat subuh, dia akan masuk surga. Nah, itulah yang Bapak Ibu dapatkan setiap melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, ikut solat subuh secara berjamaah. Apatah lagi mau duduk sejenak untuk mendengarkan tausiah agama. Man shalla subha, siapa yang ikut solat subuh, thumma qa'ada, duduk dia sejenak, yazkurullah, duduknya tak sembarang duduk. Walaupun cara duduknya berbeda-beda sesuai dengan keberuntungan. Ada yang dapat dinding, dapat tiang. Hatta tatslu'a syamsu, dia berzikirnya sampai terbit matahari. Apa yang didapat? Kanat lahu ajruhu hajatin wal umratin tammah. Pasti, kata Rasul, ia akan dapatkan pahala sebesar pahala atau semisal pahala orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Sempurna. Jadi solat subuh berjamaah, kemudian duduk sejenak, yazkurullah hatta taslu'a samsu, sampai terbit matahari. Ada yang tinggal tadi. Tsumma shalla raka'ataini, kemudian dia solat 2 rakaat. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun sesudah Fatihah, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Dia akan dapat pahala semisal orang yang menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah. Sempurna. Kaum muslimin yang berbahagia, wabil khusus saudara kita, ulama kita, maaf lupa Pak Ustaz. Iya, Ustaz Abu Zahroh, merasa bersalah saya rasanya karena tak menyebut nama beliau. Beliau ulama kita, Bapak Muhammad Abu Zahroh yang dimuliakan Allah. Kaum muslimin yang berbahagia, salah satu kewajiban kita sebagai seorang mukmin adalah berusaha untuk istiqomah dengan ajaran agama kita ini. Tapi perkara inilah yang paling berat. Dijelaskan Allah di dalam Al-Quran yang mulia ini, tepatnya di dalam surat Hud ayat yang ke-112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fastaqim kama umirta. Beristiqomahlah kamu, kata Allah, sebagaimana yang diperintahkan. Kalau kita buka lembaran tafsir tentang ayat ini, menurut Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada surat dan ayat yang lebih berat yang harus diemban atau diterima oleh Rasul kecuali surat dan ayat ini. Sampai riwayat mengatakan datang seseorang kepada Rasul, ya Rasulullah, Tuhan kok sudah beruban? Nampak oleh kawan ini uban satu-satu tumbuh di kepala Rasul. Tuhan kok sudah beruban? Maka Rasul menjawab, surat Hud dan semisalnya itulah yang menyebabkan aku ini cepat beruban. Surat yang menyuruh tentang istiqomah.
Jangankan kita manusia yang biasa-biasa ini, Rasul manusia luar biasa. Bukankah beliau itu Mustafa iwal mursalin, penghulu dari segala rasul, imamul muhtadin, imam yang mendapat petunjuk, rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekalian alam. Luar biasa. Dalam masalah istiqomah, riwayat menjelaskan suatu ketika datanglah seseorang kepada salah seorang istrinya. Nama istrinya itu Ummi Salamah radhiyallahu anha. Ummi artinya ibu, Salamah artinya selamat, ibu yang selamat. Jadi kalau nak memberi nama anak perempuan, carilah nama-nama istri Rasul. Mereka itu Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Ujung namanya radhiyallahu anha, diridhoi oleh Allah kehidupan mereka. Jangan sembarang memberi nama. Kok kadang-kadang awak hidup di akhir zaman ni nama macam-macam, panjang minta ampun. Putri harum mewangi sepanjang pagi dan sore hari. Panggilan cuman II. Kan mubazir atau Pak? Nah, datang seseorang, ya Ummi Salamah, wahai Ummi Salamah, tak kala Rasul tengah berada di dekatmu atau di sisimu, doa apa yang sering beliau baca? Maka Ummi Salamah menjawab, Rasul kalau berada di dekatku atau di sisiku, doa yang paling sering beliau baca adalah ya mukallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Duhai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku. Ini yang berdoa bukan sembarang orang, Rasul nih Pak. Tetapkanlah hatiku ini di dalam beragama. Rasul ini. Maka ditanyalah oleh Ummi Salamah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mengapa Tuhan sering membaca doa ini? Ya mukallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya hati kita manusia ini berada di antara jari jemari Allah. Berada di antara jari jemari Allah, jangan pula awak bayangkan seperti jari makhluk, syirik pula nanti. Jari di sini bukan jari mutlak, tapi menunjukkan mutlaknya kekuasaan Allah. Persis seperti air yang di dalam gelas ini. Kan di dalam genggaman itu. Mau ditarik ke dekat boleh, mau dibuka boleh, mau diminum. Tapi saya takkan minum dulu. Kaum muslimin yang berbahagia, hati manusia ini berada di antara jari jemari Allah. Allah bisa menunjukinya, Allah pun bisa menutupinya. Begitulah mutlaknya kekuasaan Allah dalam hati manusia ini. Maka Muaz ibnu Jabal pun membaca doa yang mungkin Bapak Ibu sering baca doa ini. Dan elok awak lazimkan. Apa itu? Rabbana la tuzil qulubana ba'da iz hablana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Supaya hati awak ini tidak terbolak-balik, karena hati ini paling gampang berubahnya. Seperti baling-baling di atas bukit, kemana angin bertiup di situ dia berputar. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana dengan para sahabat? Nah sahabat ini generasi terbaik, khairun nubut. Sehingga diriwayatkan dalam riwayat Muslim, di zaman Rasul ada seorang laki-laki namanya Hanzalah. Hanzalah inilah yang menceritakan kisahnya itu. Beliau mengatakan, tak kala kami tengah berada di dekat Rasulullah, hati kami itu tenang, jiwa kami itu tunduk. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, nengok istri, jumpa anak, nengok tempat tinggal, hati kami pun berubah. Suasana hati itu tidak tetap, tidak istiqomah. Di dekat Rasul begini, sampai ke rumah begini, akan tidak tetap itu. Merasakan suasana hati yang tak tetap tersebut,
Maka Hanzalah pun keluar rumah, kemudian mengumumkan kondisi hatinya. Dia pun berkata, Hanzalah sudah munafik. Hanzalah sudah munafik. Begitulah para sahabat itu, Pak. Orangnya bersih luar, bersih di dalam. Kata orang awak kampung, di kedidi bosi ayat terletak di atas talam. Cucinya itu cuci Nabi, cuci di luar, cuci di dalam. Beda dengan awak yang sudah dibiasakan, diajarkan, biarlah lidah ikut lidah kambing, walaupun hati-hati harimau. Munafik namanya itu. Lah joleh di dalam hati harimau. Lidah-lidah kambing. Pada dalam. Bapak Ibu yang berbahagia. Nah, Hanzalah sudah munafik. Bapak Ibu, mungkin tak berani awak hari ini. Saya jangankan disebut mengaku munafik, disebut orang saja awak munafik, sakit hati awak. Apalagi awak sendiri mengaku. Usahakan itu lagi. Terlambat saja kadang awak solat subuh, tak berani awak lagi sebesar waktu menjadi imam. Ini bukan imam di sini. Umpamanya ini saya menjadi imam. Waktu menjadi imam subuh suara saya akan besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pakai mi. Manusia biasa. Kami ini tidak malaikat tuh Pak. Manusia biasa. Kadang-kadang terlambat juga subuh. Begitu tuh bangun, dengarlah dari masjid, Assalamualaikum warahmatullah. Awak solat lagi nih ha. Kan solat subuh harus jahar, harus besar. Tak berani sebesar waktu jadi imam di masjid. Malu nanti kalau tetangga pulang. Maka diturunkan volume. Kalau tadi jadi imam di masjid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekarang di rumah kan ada terlambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Besar-besar juga. Tapi jangan sampai terdengar. Kalau terdengar kan malu. Ya enggak Ustaz? Tuh Ustaz Samsul Rijal terlambat jago. Baru itu saja awak sudah malu Bapak Ibu. Nah, sementara Hanzalah ini diumumkannya, Hanzalah sudah munafik lewat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Kata Abu Bakar, wahai Hanzalah, kamu bukan seorang munafik. Karena Abu Bakar tahu siapa sahabatnya ini, orang baik, orang eloknya Pak. Maka Hanzalah mengatakan, ya Abu Bakar, bagaimana mungkin saya ini tidak seorang munafik? Kalau saya sedang berada di dekat Rasul, hatiku tunduk, jiwaku patuh. Air mata ini mudah sekali keluarnya. Tapi kalau sudah pulang ke rumah, nengok tempat tinggal, nengok istri, ngumpul sama anak, suasana hati pun berubah. Apa tak munafik itu? Kata Hanzalah. Kata Abu Bakar, kalau begitu hatimu samanya dengan aku. Itu Abu Bakar dijamin masuk surga juga mengakui. Sama nyawa. Kalaulah Abu Bakar juga mengakui seperti itu, Hanzalah seperti itu juga, bagaimana saya Bapak dan Ibu? Tidak mungkin, tidak berubah-ubah doh Pak. Makanya hidup ini jangan tersinggung, jangan terlalu sok-sok. Jangan tersinggung nih. Hati awak ini gampang berubah. Allah bisa menutupinya, Allah bisa menunjukinya. Kadang di dalam masjid awak judul tausiahnya itu Ibu, 7 keburukan menyebut orang lain. 7 keburukan menyebut keburukan orang lain. Maka saat mendengarkan tausiah awak ingin berubah. Demak, banyak kekurangan menyebut keburukan orang tuh ya. Doa tak diterima, rezeki tak diberkahi, kebaikan kita tak diterima, keburukan menjadi-jadi. Kata ibu tuh mulai hari ini tak boleh kita menyebut buruk orang, ya enggak Bu? Ini sampai keluar masjid nih. Iya kata ibu, tak seperti ibu si Anu tuh dong. Bila kamu nyebut buruk orang ya kerajonya. Awak alhamdulillah lah ndak. Kemarin tuh Bu dengar saya dia menyebut keburukan RT. Pas di warung tuh betul. Alhamdulillah lah awak indak.
Si anu tu memang sukonya menyebut buruk orang. Ini ceritanya Kang Giko. Menjadi-jadi. Gampang berubahnya. Nah Bapak Ibu, kalau begitu kata sahabat ini, mari kita adukan kepada Rasul. Singkat kata, singkat cerita, sampailah dua sahabat ini ke dekat Rasul. Lalu ngadu, ya Rasulullah, kata Hanzalah, saya ini sudah munafik. Kata Rasul, kau bukan seorang munafik. Karena Rasul tahu siapa yang munafik, siapa yang tidak, ada dalam catatan Rasul itu. Rasul tahu bahwa persis di belakang dia menjadi imam ada seorang munafik berdiri di situ. Rasul tahu itu. Tapi Rasul tak sebut untuk menjaga hati. Maka Rasul katakan, kau bukan seorang munafik, kau tak masuk daftar gitulah. Bagaimana tidak ya Rasulullah? Saya ini ya Rasul kalau berada di dekat Tuhan hati begini. Tapi kalau sudah pulang ke rumah hati begitu. Apa tak munafik? Dijawab oleh Rasulullah, wahai Hanzalah, seandainya engkau mampu menjaga kondisi hati tetap seperti berada di dekatku, artinya tetap khusyuk, tetap tawaduk, tetap fokus, maka yakinlah para malaikat akan mendatangi kalian di jalan, di tempat kerja, di rumah kalian, bahkan sampai ke atas tempat tidur kalian. Dia akan menyalami kalian, mengatakan selamatlah begitu. Selamat keberhasilan menjaga keistiqomahan hati. Tapi wahai Hanzalah, kata Rasul, hati awak ni kadang begini, kadang begitu. Kadang begini, kadang begitu. Begitulah kondisi hati awak ini. Walaupun demikian tetap Rasul menyuruh istaqimu walan tuhsu. Tetaplah kalian beristiqomah, berusaha walaupun kalian tak sanggup untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, lalu apa itu istiqomah? Secara umum awak artikan teguh pendirian. Tapi kalau awak buka lembaran tafsir, istaqimu, istiqomah berasal dari kata koma. Koma itu artinya berdiri. Sifat orang berdiri ada dua. Orang kalau berdiri sifatnya ada dua tuh. Sifat berdiri itu dua. Yang pertama, ini berdiri nih. Ini kan berdiri nih Pak. Ragu Bapak ini berdiri. Kok ndak mengangguk? Kau tengok aduh. Cuma satu apaknya mengangguk. Yang lain apa iyo berdiri apa ndak? Astagfirullah. Ikolenya berdiri. Kalau ini namanya ruku. Entah kalau di tempat iko namanya iko berdiri. Iko berdiri enggak kau, Bu? Ayo berdiri. Tolonglah jawab, Bu. Sudahlah masker ditutup, enggak nampak senyum. Mata pula tajam, muangguk pun indak. Kau pulang kau boleh, Pak. Ini berdiri ini, Pak. Sifatnya dua orang berdiri. Pertama lurus. Yang kedua tetap. Artinya kalaupun dia tegak lurus cuman tidak tetap di situ, tak berdiri namanya. Apa namanya ini Pak? Maaf ini. Berjalan bukan berdiri. Iya enggak? Lalu saya pun nak menyusun diri. Tanyalah, sedangkah Ustaz? Sudah bertujuh. Mengapanya? Nyusun Quran. Betul tak? Nah, karena sifatnya tak lagi tetap. Orang berdiri itu sifatnya dua. Pertama lurus. Yang kedua tetap di situ. Nah dari situlah diambil pengertian istiqomah. Istiqomah itu adalah sikap lurus dan tetap dalam beragama. Tidak ada niat membelok ke kanan. Tak pula ada niat membelok ke kiri. Itulah pengertian disebut oleh Imam Ahmad bin Hambali atau Ibnu Rajab. Sikap lurus di dalam agama, tidak membelok ke kanan, tidak membelok ke kiri. Bapak Ibu, rupanya istiqomah inilah yang sering awak minta kepada Allah tanpa disadari. Sikap lurus tersebut, sikap hidup lurus, itu pun awak minta di dalam solat 17 kali sehari semalam. Ihdinas siratal mustaqim.
tunjukilah kami jalan yang lurus. Saking pentingnya sifat ini, awak minta di dalam solat, ya enggak? 17 kali pula sehari semalam. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, tunjukilah kami jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat atas mereka terdahulu. Artinya yang menempuh jalan ini tidak awak saja dah. Orang dahulu sudah menempuhnya, awak tinggal mengikutinya. Sudah terbukti, sudah teruji. Kalau diikuti jalan itu pasti selamat. Makanya setan paling tak suka kalau awak melewati jalan itu. Dia bersumpah akan mengeluarkan awak dari siratal mustaqim itu, Pak. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim. Aku bersumpah, kata setan, ku keluarkan manusia itu dari jalanmu yang benar, jalanmu yang lurus. Karena orang yang hari ini istiqomah di jalan itu mana Pak Ustaz? Jalan yang dibangun berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul. Yang apabila awak istiqomah, kata Rasul, tak akan tersesat untuk selama-lamanya. Nah, istiqomah awak hari ini di jalan aturan agama itu, besok di kampung akhirat awak akan selamat menempuh sirat yang sesungguhnya. Sekarang sirat itu Bapak Ibu masih dalam bentuk aturan. Tidak nampak jalan itu secara fisik. Jalan di depan itu bukan siratal mustaqim, taman karya. Kalau tidak percaya tengoklah mereknya Pak. Kok bohong saya? Baru Swakarya, baru Sukakarya, baru Cipta Karya. Ustaz kok tahu? Ambo tinggal di situ. Awak kok tetangga. Saya tak mungkin menjawab di mana Ustaz sekarang, di jalan Siratal Mustaqim, enggak ada Pak. Walaupun Sudirman itu sangatlah lurusnya, bukan Siratal Mustaqim. Yang Siratal Mustaqim akan tampaklah oleh saya, Bapak dan Ibu, kapan? Besok di kampung akhirat. Terhampar. Itu dia Siratal Mustaqim tersebut. Nah, kalau nak selamat, nah sekarang inilah yang menentukan. Jadi besok tak perlu hati-hati. Oh, hati-hati awak menempuh sirat supaya jangan jatuh. Tidak perlu. Lalu awak minta tolong kepada orang lain, sebagaimana sekarang awak minta tolong kalau jembatan itu membahayakan. Nenek beko tolong dibimbing ya. Pegang kanan, pegang kiri supaya nenek jangan jatuh. Di dunia ini bisa. Di akhirat lulu gua Pak kehidupan itu. Yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Pada hari itu orang lari dari ibunya, dari ayahnya, dari saudaranya, dari anak kandungnya. Masing-masing orang sibuk dengan urusan sendiri-sendiri. Ada orang lewat bagaikan kilat yang menyambar. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak. Yang paling banyak yang jatuh ke bawah. Nah, kenapa berbeda? Berbedanya masuk ke masjid kan beda-beda jamaahnya. Ada yang cepat datang, cepat pulang. Ada yang cepat datang, lambat pulang. Ini bagus. Ada yang lambat datang, copeknya pulang. Ada Pak. Beda. Ada yang jamaah harian setiap hari nampak dia. Ada yang jamaah mingguan hari Jumat saja nampak. Ada yang jamaah bulanan waktu wirid BSKM saja nampak. Itu pun karena yang ditanda tangan surat undangannya RW. Kata RW tak datang 3 kali tak diurus mayatnya. Karena takutnya mandi surang kan, lumpek-lumpek surang, kobua surang, akhirnya wajibnya datang. Awak kalau tidak tepat sunat kan datang awak ada katanya. Tapi kalau tidak lomak ada. Namanya wirid, namanya jamaah bulanan. Ada namanya jamaah tahunan. Cuman sekali setahun dia hadir di masjid waktu bulan Ramadan. Hilang Ramadan, hilang dia. Tapi jadi juga lah. Ada pula namanya jamaah musiman. Hanya musim-musim tertentu seperti musim mencalek baru datang. Mudah-mudahan ditonton lah ini. Musim mencalek baru datang.
Hilang musim mencalik, hilang batang hidungnya Pak. Kapan dia baru datang? Waktu 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah saya berkesempatan hadir di sini. Padahal itu wirid ibu-ibu. Hadirnya Pak, saking rajinnya. Tapi biar jugalah. Ada pula namanya jamaah itu jamaah seumur hidup Pak. Tak pernah mau datang-datang. Semasih hidup tak akan datang-datang. Kapan dia baru datang? Setelah mati. Padahal ke masjid ini bukan setelah mati, tapi sampai mati. Bukan waktu tua, tapi sampai tua. Iya enggak? Dah mati baru dia datang. Karena tak punya pengalaman menuju masjid, berbeda dengan jamaah yang biasa ke masjid. Orang berjalan, dia diganda. Orang di belakang imam, dia di depan imam. Orang berdirinya berguliang. Muak jemaah dihantar ke dalam soma atau Pak. Tak pulang-pulang lagi dah Pak. Itulah akibatnya. Pak Ibu rahimakumullah yang berbahagia, maka sikap istiqomah diartikan sikap lurus di dalam beragama, tidak membelok ke kanan, tidak membelok ke kiri. Lalu apa yang awak istiqomahkan? Secara umum seluruh aturan agama. Tapi kalau awak pilah-pilah ada 3. Yang pertama akidah. Itulah yang disebut oleh Rasul. Dalam sebuah hadis datang seorang sahabat Sufyan bin Abdullah datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kulli fil Islam. Ajarkanlah, terangkanlah, jelaskanlah kepadaku tentang agama Islam ini. Kaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Sebuah perkataan ya Rasul yang tak akan kutanyakan lagi kepada orang lain. Sudah bertanya ini tak akan kutanyakan lagi pada orang lain. Maka Rasul menjawab dengan sebuah kalimat pendek. Yang dimintanya itu kan sebuah penjelasan gitu. Tapi Rasul menjawabnya kan pendek, panjang mintanya itu Pak. Sebuah ajaran, ungkapan yang tak akan kutanyakan lagi. Padahal dia minta tentang ajaran Islam. Maka Rasul menjawab pendek saja. Kata Rasul, qala Rasulullah, qul, katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah. Kan akidah itu. Tsumastaqim, dan istiqomahlah engkau. Kata Qadhi Iyad ini disebut jawami al-kalim. Sebuah perkataan Rasul yang singkat tapi padat dengan makna. Jadi ciri khas jawaban Rasul, perkataan Rasul itu singkat tapi padat dengan makna. Panjang nanti bisa uraiannya. Kata Rasul singkat saja, amantu billah tsumastaqim. Engkau beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Maka yang awak istiqomahkan pertama akidah, iman, keyakinan, kepercayaan. Sebab seorang mukmin ini digerakkan oleh kepercayaannya. Bicara tentang iman ini, iman awak ini ada 4 macam. Yang pertama ada iman orang itu naik terus. Naik terus imannya. Tidak ada turun-turun. Situasi kondisi sekitarnya ini tak menyebabkan imannya itu turun. Naik terus Pak. Tapi iman siapa itu? Awak hanya berusaha ke arah itu. Tapi ini bukan iman awak. Ini iman para Rasul. Para Rasul itu situasi kondisi kehidupannya ini tak menyebabkan imamnya itu goyang apalagi turun. Nah, naik terus. Kekayaan tak menyebabkan iman para Rasul turun. Sebab sudah ada contohnya. Rasul yang paling kaya itu Nabi Sulaiman alaihi salam. Saking kayanya tak akan lagi ada orang sekaya beliau, baik sebelum atau sesudah beliau. Tak ada orang sekaya Nabi Sulaiman. Jadi adalah seorang ratu untuk menyogok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mengajaknya dari menyembah matahari menjadi menyembah yang menciptakan matahari, Allah Subhanahu wa taala. Maka dia ingin coba iman Nabi Sulaiman. Biarlah ku coba Nabi Sulaiman ini. Kalau dia tertarik dengan kekayaan, berarti dia bukan Rasul. Dia manusia biasa dia. Jadi manusia biasa ini pasti tertarik dengan kaya, Pak.
Siapa yang tak mau rumah batingkik, sedan mangkilik, piti balipe, ome sabelek, bini merompek. Mau tapi tak dapet. Mau tuh tapi tak dapet. Pak Ibu yang berbahagia, ini betul nih Pak. Lalu singkat kata, oleh Nabi Sulaiman, oleh Ratu Balqis dicobanya lah menyogok Nabi Sulaiman. Dibawanya lah harta emas sebanyak-banyaknya, dihadapkannya kepada Nabi Sulaiman. Apakah Sulaiman tertarik? Sulaiman malah membalasnya, mempermalukannya. Sulaiman ini orangnya kaya, bisa mengendarai angin, bisa memerintahkan jin, bisa berbicara dengan hewan, kekayaannya luar biasa. Beliau saja sudah meninggal, istananya masih dibangun juga oleh para. Rupanya perempuan memang suka bunga, Pak. Maka ungkapkan dengan bunga, kata orang, ya kan? Sampai kini puncak orang suka bunga. Oh, yang tak bunga pun disebut bunga. Taleh bunga. Heran aku kini Pak, orang tak bisa membedakan mana bunga, mana taleh. Selasa kemarin saya pergi ke pasar Selasa Panama ini. Istri pergi belanja, saya menunggu di ruangan lontong ya. Sarapan, bukan sekedar duduk tapi juga sarapan. Makanya kalau duduk di kedai kopi, ngopilah Pak. Jangan duduk aja, muak orang punya. Ilu kan duduk ya kalau jual Pak kata. Duduklah, namanya juga duduk di kedai kopi, ngopilah. Kalau lontong belilah lontong. Jangan numpang duduk aja. Nah, sambil makan lontong, di samping jual lontong ada orang jual bunga. Oh, berebut ibu-ibu. Sekarang kalau nak menengok orang berebut, Pak, bukan di dekat ikan, dekat bunga. Datang ibu-ibu bertanya, berapa bunga kok? Yang jualan ibu-ibu juga. Saya tengok itu daun talasnya Pak, daun talas merah, cuma agak tinggi. Kata yang jual 200.000. Membelok, ya muka ibu tu langsung leh. Mahal. Isi dompet cuma 150-nya Pak. Nah, sementara bunga 200. Apa ndak diamuk suami sampai di rumah. Nah, padahal yang ditanyanya itu bukan bunga, daun taleh. Dulu banyak berserak di parit-parit Pak. So banyak-banyaknya. Kini carilah Pak. Jangankan daun talas, ureknya pun tak akan jumpa lah dia Pak. Habis dihisok orang sana. Lalu diajaklah jalan-jalan ke taman bunga. Singkat kata, berjalanlah Ratu Balqis. Nampak oleh Ratu Balqis sungai mengalir. Karena takut basah, Ratu Balqis mengangkat kainnya. Baru dia melangkah. Ya kira-kira lah Pak, saya tak menyaksikan betul. Kata Sulaiman, ndak usah diangkat. Itu bukan sungai. Padahal dalam pandangan Ratu Balqis betul-betul seperti sungai. Itu cuman kaca. Mungkin di bawahnya air, artinya akuarium raksasa selebar lapangan golf. Ada orang di Pekanbaru nih punya akuarium selebar lapangan golf. Bisa Pak berjalan-jalan di atas akuarium itu? Tidak ada Pak. Itulah kayanya Nabi Sulaiman. Turunkah iman Nabi Sulaiman disibukkan itu? Tidak. Beda dengan cerita anekdot bawah ini. Ada seorang istri memuji seorang laki-laki, suami orang, karena taat ke masjid. Dia bilang sama suaminya, "Bang, coba bang tengok si A itu bang. Rajinnya ke masjid bang. 5 waktu ke masjid dia bang. Abang enggak, rezeki awak ni lah kayak gini. Sekali-kali kadang pun terlambat." Kata suaminya, "Ya awak beda lah, saya kerja di pasar." "Ya enggak lah bang, memang rajin dia." "Iyalah," kata suaminya, menghindari pertengkaran. Kata suaminya, "Akan ku coba bapak itu." Singkat kata, jumpalah. "Mana kerja pak?" "Enggak kerja dah pak." "Oh, biar ku kasih dia kerja. Dipinjamkannya lah duit sekian.
Disuruhlah bikin usaha, dibuat apa inilah kedai kecil, lalu dia pun jualan. Yang dijualnya telur ayam. Hari pertama sudah terlambatnya solat lah Pak. Orang azannya sibuk nyusun telur ayam. Nah, Bu, tengok tuh. Baru hari pertama, Bu. Hari kedua, wah, sekejap saja. Kenapa? Tak sanggup dengan godaan nih Pak. Itu baru jual telur ayam. Apa lain dijualnya telur gajah. Telur ayam aja baru Pak. Sudah terlambat. Nah, siapa Pak? Oh, mungkin karena kayanya Pak Ustadz. Nabi Isa alaihi salam salah seorang rasul yang miskin. Karena di dalam syairnya dia pernah bermadah. Bila aku tidur, kata Nabi Isa, yang menjadi bantalku adalah kedua telapak tanganku. Tak ada bantal. Awak semiskin-miskinnya pasti ada bantal. Bahkan makin tua makin banyak awak pakai bantal. 3 di kepala, 2 kiri kanan, ciek di kaki. Nabi Isa tak ada bantal. Yang menjadi tikar hamparanku adalah bumi. Yang menjadi atap adalah langit. Bila aku berjalan, yang menjadi kendaraan adalah kedua kakiku. Itulah miskinnya Nabi Isa tersebut. Bapak Ibu, tapi tak menyebab iman ini turun. Sementara dalam agama ini diajarkan kadal fakru ayyakuna kufron. Kemiskinan itu dekat kepada kekafiran. Orang maaf ini kalau miskin, tapi ini jangan tersinggung yang miskin. Apalagi kalau miskin jiwanya dengan iman. Mudah sekali berbuat Pak. Jadi kosongnya perut, kosongnya kantong kata orang, mudah mempengaruhi kosongnya iman ini. Berbahaya. Makanya kata Ali, seandainya kemiskinan itu berbentuk seorang laki-laki, maka dia sudah aku bunuh. Saking tak sukanya sebenarnya. Karena tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tapi Nabi Isa tak turun keimanannya dengan kemiskinannya. Mungkin karena miskinnya Pak Ustaz. Coba kalau seandainya tak miskin. Itulah Nabi Sulaiman. Kalau dia kuat, Nabi Musa. Nabi Musa itu sekali tempeleng orang mati di tempat. Itu pun namparnya dengan tangan kirinya Pak. Tapi tak menyebabkan iman Nabi Musa ini turun dengan kekuatannya itu. Tidak. Malah tetap naik. Coba kalau seandainya awak sekuat Nabi Musa. Oh Pak, tak boleh tersinggung dah Pak. Loket awak megang. Pasar Dupa awak megang. Pasar Cipuan. Pasar Panam. Setoran baru. Kalau tak mau setoran. Tempeleng mati nanti. Takut preman sama awak tu Pak. Iman mudah turun. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ada tipe iman awak ini tetap tidak naik, tapi juga tidak turun, datar saja. Mudah-mudahan awak bisa mencapai ke arah itu. Tapi maaf, ini pun bukan iman awak. Ini iman para malaikat. Iman para malaikat itu tak naik, tapi juga tidak turun, tetap. Nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Pokoknya apa yang disuruh Allah, itulah yang dikerjakannya. Tidak ada untuk penambahan tugas. Malaikat Jibril tugasnya membagikan wahyu. Karena wahyu sudah selesai, tentu saja Jibril tak akan lagi turunkan wahyu. Maka sangat bohonglah kalau ada yang mengatakan hari ini dia menerima wahyu, lalu mengangkat dirinya sebagai nabi, suaminya sebagai Jibril. Ada kemarin kejadiannya itu. Untung ditangkap oleh polisi. Polisi awak ni hebat juga. Jibril pun sanggup ditangkapnya. Dah selesai urusannya itu. Tak mungkin Jibril itu menolong malaikat Israel mencabut nyawa yang sedang bertugas terus tu malaikat Israel itulah. Sebahagian menyebutnya Israel, sebahagiannya menyebutnya malaikat sang pencabut nyawa. Karena kata Israel tak ditemukan di dalam Al-Quran. Apakah karena banyaknya orang meninggal dunia, lalu Israel minta tolong pula kepada Israfil? Dan Israfil nak menambah amal? Tidak. Sebab kalau minta tolong sama Israfil ni, tidak ada ingin menambahnya Pak. Maka tetap saja. Yang ketiga, ada iman orang turun terus. Mudah-mudahan janganlah iman saya Bapak dan Ibu seperti itu.
Iman siapa itu? Iman orang munafik. Dia cuman mengungkapkan sekali saja pernyataan ini. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Sesudah itu wa ma hum bimumin. Dia tak ungkapkan lagi keimanannya lewat perbuatannya. Cuman ngaku saja. Akibatnya al munafik fi darkil asfal minan nar. Karena iman turun terus, mendaratnya besok di kerak neraka. Nah, iman awak yang mana ini? Iman awak beriman ini adalah iman yang kadang naik, kadang turun. Kadang rajin, kadang malas. Kadang di awal waktu, kadang di akhir waktu. Duduk dengan orang beriman, awak ikut beriman. Tapi kalau lah ngumpul dengan preman, awak ikut preman. Jadi kadang naik, kadang turun. Berubah dengan situasi dan kondisi. Makanya perlu dan wajar kita butuh dengan istiqomah ini. Bapak Ibu rahimakumullah yang berbahagia. Mengistiqomahkan iman, ulama menyusun. Yang pertama adalah yaitu sering-seringlah hadir di majelis ilmu. Ini mencas. Bahkan ada yang berpendapat 10 hari tak hadir di majelis ilmu, tutup pintu hati. Maka elok pengurus sering-sering mengundang ustadz. Walaupun bukan saya, banyak ustadz yang lain lagi. Cuman ada 3 kali saya tak jadi ceramah di sini. Corona. Tapi tak apa-apa lah. Mudah-mudahan cepat berlalu. Bapak Ibu yang berbahagia, hadir dalam majelis ilmu mencas iman ya. Kemudian apa lagi? Duduk dengan orang-orang soleh. Jangan sering duduk dengan orang salah. Bukan membeda-bedakan pergaulan, tapi teman mempengaruhi awak. Hati-hati. Yang ketiga, berusaha untuk mengamalkan ilmu. Nah, 3 ini bisa insya Allah menetralisasi iman, bahkan bisa menaikkan iman tersebut. 1. Yang kedua yang diistiqomahkan, ibadah. Kenapa demikian? Rasul sangat memuji kalau ada sahabatnya istiqomah dalam beribadah. Jadi Rasul tak sembarang puji orang. Rasul tak puji seseorang karena jasadnya. Salman Al-Farisi orangnya tampan. Ya enggak? Tapi Rasul tak puji ketampanannya itu. Rasul tak rendahkan Bilal karena hitamnya. Rasul hargai sahabat karena prestasi ibadah. Seperti suatu pagi Rasul memanggil Bilal, "Wahai Bilal, amal apa yang engkau lazimkan?" Mengapa demikian? Tadi malam kata Rasul, aku dimi'ratkan, ku dengar langkah kakimu di dalam surga. Apa yang dibiasakan Bilal? Yang diistiqomahkan Bilal. Maka Bilal menjawab, "Ya Rasulullah, saya kalau berwudu tidak meninggalkan solat sunat 2 rakaat. Yang ulama menyebutnya dengan solat sunat wudu. Boleh awak lakukan itu. Dan itu amalan Bilal. Dan istiqomah dia melakukan itu. Dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah memuji Abu Bakar. Karena Abu Bakar rajin, dia memang ibadah. Siapa yang hari ini berpuasa, kata Rasul. Saya ya Rasulullah, kata Abu Bakar. Yang hari ini bersedekah, saya ya Rasulullah. Yang hari ini menjenguk orang sakit, saya ya Rasulullah. Yang hari ini mengantarkan mayat ke kubur, takziah, ziarah, saya ya Rasulullah. Kata Rasul, siapa yang melakukan 4 perkara itu dijamin masuk surga. Makanya Abu Bakar ini dari berbagai pintu Pak memanggilnya. Orang pertama dijamin, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar dijamin masuk surga. Ibadah. Ada sahabat Sa'id tabi'in, Sa'id al-Musayyib, 40 tahun. Nah, ini berat menyampaikan, tapi tetap harus disampaikan. 40 tahun tak pernah mendengarkan azan di luar masjid. Selalu sedang berada di dalam masjid. 40 tahun tak pernah menengok punggung orang, solat 5 waktu di depannya. Selalu di depannya, nampak dia cuma dinding. Luar biasa. Kita kenal Imam Syafi'i, ibadahnya luar biasa. Sahabatnya mengatakan, aku melihat Imam Syafi'i solat, dan Imam Syafi'i tidak akan rukuk sebelum selesai 40 ayat. Tapi ini solat sunat.
Awak selagi bisa ni pendek, apa ni perpanjang pula. Maka dipilihlah kalau inna atau inna kul huwallah. Rakaat pertama kul huwallah. Rakaat kedua inna a'toina. Kalau ditambah lagi rakaat pertamanya inna a'toina. Rakaat kedua kul huwallah. Kalau ditambah juga lagi 2 rakaat, rakaat pertama inna a'toina, rakaat kedua inna a'toina ya rupanya Pak. Jadi malaikat memang tak payah mencatatnya. Apa kok kali nukul huwallah inna a'toina. Kaum muslimin yang berbahagia, ada namanya Imam Hanafi. Imam Hanafi riwayat mengatakan sebelum solat nangis dulu. Sebelum solat nangis dulu. Tanda hati khusyuk itu Pak. Sebab tak semua orang bisa nangis, apalagi menangisi dosa-dosa. Iya enggak? Payah itu Pak. Kalau urusan dunia cepat nyawa nangis. Tapi meneteskan air mata karena dosa, payah. Keras hati ini. Imam Hanafi sebelum sholat nangis. Apalagi sedang sholatnya, sebelum saja dah nangis. Awak beda-beda tipis juga. Kalau rakaat pertama apa? Rakaat kedua mu angguk-angguk. Selesai acara tausiah ke beko, singgah di Kodeyajo sebentar. Apa dibeli sarapan? Allahu Akbar. Kalau dibeli nasi goreng, abang di rumah ndak suku. Sami Allahu liman hamidah. Lontong lah. Lontong kini kuahnya kadang-kadang ndak loma. Allahu Akbar. Pecal lah mungkin. Kalau pecal tompe ibu piek tu memang podeh. Adolado kutu. Menetes air ludah ibu di dalam solat. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, 2. Yang ketiga, yang terakhir. Apa yang harus awak istiqomahkan? Sudah ditambah. Bapak Ibu yang berbahagia, yang ketiga yang awak istiqomahkan tersebut apa? Ini yang paling berat. Menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Maka dari sekian banyak yang harus awak istiqomahkan, inilah perjuangan yang paling berat. Istiqomah terhadap perkara yang dilarang, tak ada tawar-menawar. Itu masalahnya. Sehingga Rasul mengatakan, jauhi olehmu perkara yang diharamkan Allah, engkau akan menjadi orang yang ahli dalam beribadah. Titik masalahnya itu betul menjauhi yang dilarang inilah. Dan ini berat. Makanya ulama memberikan kiat. Kalau ingin mudah menjauhi perkara yang dilarang, yang haram, yang berdosa, ingat-ingat, sering-sering mengingat perkara-perkara yang merugikan kalau kita lakukan dosa tersebut. Umpamanya, kalau saya lakukan ini, nanti jangan-jangan dapat musibah. Konsekuensi dari dosa musibah. Enggak. Kalau saya lakukan ini, bisa-bisa yarfa'ul barokatin min kasbihim, diangkat keberkahan rezekiku. Banyak masuk duit itu, tapi lebih banyak keluarnya. Besar pasak daripada tiang. Enggak. Kalau seandainya aku lakukan ini bisa-bisa doaku tak didengar oleh Allah. Karena dosa menghalang doa. Enggak. Begitulah selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia. Awak ingat konsekuensinya, mudah-mudahan ringan untuk menjauhinya. Walaupun memang diakui tak ada awak ini yang tak terjerumus dengan dosa. Termasuk kami yang menyampaikan ini. Karena kullu bani Adam khotok. Setiap awak ini, cucu Adam ini pasti punya salah, pasti punya dosa. Mencari orang tak berdosa tak mungkin. Yang agak berhati-hati itu bisa Pak. Bapak Ibu rahimakumullah. Dikisahkan zaman dahulu, adalah di negeri Damaskus berdiri sebuah masjid besar. Di situ ada seorang gorim tinggal, anak muda menjadi gorim, cuman miskin. Masyarakat tak tahu dia itu miskin. Saking miskinnya anak muda ini, pernah tak makan-makan, sudah 2 hari tak makan. Maka kalau ada pengurus, sebenarnya pengurus jangan tersinggung, harus tahu juga kondisi gorim awak.
Karena kami tak sanggup itulah makanya kami tinggal di masjid, Pak. Saya tinggal di masjid Jadi Gorim 9 tahun, Pak. 9 tahun. Ya gulainya itu saja, Pak. Goreng kantri, sayur kangkung, goreng kantri, sayur kangkung. Kadang puasa hari Senin dengan Kamis. Hari Senin itu pula ibu tuh mengantarkan goreng ayam. Saya batalkan puasa saya tuh, Pak. Kalau tak dibatalkan dihabisi oleh kawan sekamar. Kau kan puasa, tadi yo kini ndak kau soboi. Ndak mau ke do, Pak. Nyo ngantarnya sekali seminggu nyo. Itu ndak dapet, sorry dulu. Iya, Pak. Biar saya batalkan puasa. Ini ndak bohong, masa ustaz bohong dalam masoji? Ambo batalkan, Pak. Biarlah batal. Nah, sudah 2 hari tak makan-makan si Gorim ini. Ini bukan cerita saya nih, Pak ya, bukan cerita pengalaman hidup, ini cerita di Damaskus sana. Keluar dia dari masjid itu karena tidak tahan lagi, diumumkannya, ya Allah, hari ini aku halalkan apa yang engkau haramkan. Pokoknya apa yang kau haramkan untuk makanan aku halalkan untuk aku. Tidak sanggup lagi tuh, Pak, berdiri. Udah kering bibir tuh, pucat muka tuh. Umpamanya dia harus mencuri, atau mungkin dia akan nampak bangkai kambing, mungkin digorengnya. Itu maksudnya. Kan haram itu. Tapi dia akan halal. Singkat kata, begitu dia keluar nak mencari makanan, terciumlah bau harum makanan. Konyo yang dicari. Bau sup. Ditujunya lah bau sup tersebut. Tapi tidak separah itu dah, Pak. Kira-kira lah. Bersumber dari satu rumah. Rumah di situ namanya. Ditujunya. Langsung dia masuk ke rumah tersebut. Bukan untuk mencuri alat-alat lain loh, Pak. Cuman sekedar menganjal perut. Udah sangat lapar. Langsung ke dapur, ke sumber bunyi bau tersebut. Rupanya di atas itu ada panci. Dibukanya lah tutup panci. Nampak lenyo sup toruang. Ya orang dulu kan tidak mesti daging buat sup. Toruang pun bisa di sup. Dan jangan heran, Pak. Sekarang saja sup buah ada. Iya enggak? Toruang kan bagian dari buah. Jadi bukan masalah sebenarnya. Awak aja gak janggal. Banyak tuh orang jual sup buah. Iya enggak, Pak? Termasuklah buah itu toruang. Dibuka. Mak toruang leh. Diambilnya lah terung itu. Ada 2 buah, diambilnya 1, digigitnya. Gigi ini masuk langsung ke dalam terung itu, saking laparnya kan. Tapi di saat-saat itulah datangnya hidayah Allah. Jadi kalau awak memelihara ketaatan, Allah pelihara dari kemaksiatan. Saat itulah hatinya ini bergetar, Pak, berdetak. Anak muda, kau orang baik. Kau tinggal di tempat yang baik. Tugasmu pun baik. Azan kan baik itu. Menyapu masjid kan baik. Masa cuma diuji 2 hari saja kau sudah tak sanggup mempertahankan kebaikan kau? Tahanlah sikit. Maka gigi yang masuk ke terung diangkatnya lagi. Diletaknya balik terung tu. Ditutup. Dia pun keluar. Tak jadi makan terung. Cumanlah berlubang. Ditutupnya, pergi dia pulang. Rupanya di masjid sedang ada pengajian. Dia pun masuk ke dalam masjid, duduk di antara kawan-kawannya. Konsentrasi pikiran perasaan tidak ada ke masalah kajian. Kemana? Ke perutnya yang sedang lapar. Sampai akhirnya bubarlah pengajian. Tuan syekhnya ini siap-siap pulang. Kumpulkanlah kitab, masukkanlah ke dalam tas. Begitu nak berangkat, masuk 2 orang tamu ke pintu masjid. 1 laki-laki tua, 1 perempuan muda. Terjadilah dialog antara Tuan Syekh dengan orang tua yang baru datang. Rupanya orang tua baru datang itu menceritakan dia membawa anak gadisnya dan ingin mencari seorang suami. Maka Tuan Syekh ini menengoklah. Kalau ada jamaah yang hadir, tak ada lagi. Semuanya sudah pulang. Kecuali anak muda yang duduk di sudut. Kolai surang. Iyalah dia tinggal di situ, iya kan? Lalu ditanya, anak muda, iya Tuan Syekh. Kau sudah menikah? Belum Tuan. Mau menikah?
Kalau mau, maulah Tuhan, tapi tidak mampu. Dengan apa saya beri makan anak orang, sedangkan saya tidak ada makan? Tengok ke Tuhan Nabi biya kalau Korea, mukola pucek, tak sampai pula ke situ. Ini tambahan saya saja. Artinya dia miskin, begitu saja. Ndak, kata Tuhan sini, kalau kau menikah, aku nikahkan engkau. Nah, terserah Tuhan lah. Banyaklah mungkin motivasi supaya mau menikah. Singkat kata, dinikahkanlah, terjadi prosesi pernikahan, resmi sebagai suami seseorang. Kata istrinya, bang, karena abang sudah resmi sebagai suamiku, jangan awak tinggal di ruang Gorem ni lagi, malu aku. Iyalah, kalau sudah suami istri di sini kan agak malu sikit gitu. Tak apa-apa begitu. Ya tidak sampai juga ke situ ceritanya, coba. Kita pulanglah. Maka singkat kata pulanglah. Si Gorem ini yang sudah resmi sebagai suami seseorang, istrinya dan bapak mertuanya. Kemana mereka pulang? Menuju rumah yang tadi dimasuki. Emak, ikut ndak iyo kok doh. Kok jangan-jangan jebakan kok. Dengan hati berdegup-degup menuju rumah yang tadi dibongkarnya itu. Ndak ada perasaan tenang. Lapar sudah terlupakan di rasa takut. Duduklah bang, kata istrinya. Kebetulan aku bikin sup. Saya yakin abang sedang lapar. Nah, langsunglah ke dapur. Istri ini bukalah tutup pancing. Begitu nak dimasukkan ke piring. Siapa pula nak menggigit toruang kok? Lah berlubang. Biarlah. Dibawalah ke ruang tamu. Nih bang, kebetulan saya masak sup terung. Makanlah. Cuman masalahnya, tak siapa pula nak menggigitnya dah. Berlubang pula toruang. Kata suaminya jujur, ambo nan memakannya itu. Ambo nan menggigitnya itu. Kalau tidak percaya, tengok. Tidak pula sampai ke situ dah bang. Bagaimana bisa terjadi bang, kata istrinya. Ceritanya gini, saya ini kan miskin, sangat lapar. Lalu keluar rumah, terbau saya bau ada orang masak sup. Rupanya di rumah ini. Saya tuju saja langsung ke dapur. Saya buka panci, saya gigit. Saat menggigit itulah datang hidayah Allah. Mengingatkan hati saya ini. Masa cepat betul terpengaruhi untuk melakukan perkara dosa, perkara maksiat, perkara haram. Terung itu haram bagi saya saat itu. Maka tersenyumlah istrinya. Inilah dia hasil istiqomahmu bang. Karena abang mampu mempertahankan diri, menjaga diri dari yang haram. Tadi ko toruang ko haram bang. Kini toruang ko halal sama abang. Ndak ciek dah bang. Kedua-duanya untuk abang. Bahkan nan punya toruang ko untuk abang juga. Begitulah Bapak Ibu. Langsung berbuah sikap istiqomah tersebut. Nah kaum muslimin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah tetap menjaga kita dan tetap memiliki sikap istiqomah. Lebih dan kurang mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.